guys, balik lagi di Mobil Pijar. Di episode kali ini ada yang punya keahlian turun-temurun dari leluhur. Wow, keahlian apa itu? Langsung aja yuk kita simak ke narasumbernya. Halo Mbak. Iya, halo. Selamat sore. Selamat sore. Namanya siapa? Nama saya Ani, asal saya dari Tegal, Jawa Tengah. Oh iya, terima kasih ya Mbak udah ngubungin kami via komunitas untuk diwawancara hari ini datang. Jadi bagi kalian yang mau diwawancara ataupun mau sharing tentang apa sih pengalaman, bisa banget via DM Instagram ataupun di TikTok ataupun komen di bawah ini, oke? Mbak Ani asli Tegal, Jawa. Oke. Ini tadi saya sempat baca gitu ya, Mbak punya keahlian khusus. Khususnya tuh apa? Bukan keahlian khusus, dari keturunan nenek saya. Dari keturunan nenek moyang saya, jadi kayak mempunyai indera keenam, kelebihan melihat makhluk astral sama melihat kejadian ganjil. Oh, itu dirasakan sejak usia? Sejak kecil, sejak usia 5 tahunan lah. Pertama kali yang Mbak lihat tuh apa? Ya sering melihat sekelebatan kayak gitu, melihat hal-hal yang negatif aja yang di luar akal logika manusia. Contohnya Seperti kayak melihat ayah saya lagi duduk di ruang tamu, tapi nggak selang berapa lama ayah saya ternyata di belakang duduk di dapur. Jadi ada yang seolah-olah mirip. Akhirnya Mbak cerita sama keluarga gitu. Cerita sama bapak saya, terus nggak lama bapak saya pun juga cerita, memang kamu ini asalnya dari keturunan nenek kamu, dikasih keturunan kelebihan seperti itu. Ada cerita yang fantastis nggak? Maksudnya yang kayaknya nggak akan terlupakan gitu? Ada. Apa tuh? Setiap saya nggak bisa tidur nih, hawa saya nggak enak banget, firasat saya nggak enak di badan saya. Selang 2 hari kemudian ada orang meninggal di sekitar dekat saya. Itu sampai sekarang berlangsung Sampai seperti itu? sekarang. Itu sudah pasti hawa kayak gitu tuh meninggal gitu? Ya nggak meninggal juga, kadang kecelakaan. Oh, pokoknya ada sesuatu kejadian yang buruk lah negatif. Ya. Oh gitu. Itu nggak bisa diobatin ya yang kayak gitu ya? Pernah saya nanya ke orang pintar kayak semacam Pak Ustadz gitu kan, diminta bacain, doain gitu kan, tapi katanya tetap nggak bisa nempel ke saya, masih keturunan leluhur saya udah nyatu ke badan saya. Sampai kemarin udah nggak lama sih, berapa bulan yang lalu anak saya kan meninggal kan, 2 harinya saya gelisah banget. Saya mimpi anak saya lagi digendong sama saya kan, dia senyum bahagia. Nggak lama kemudian 2 harinya anak saya masuk rumah sakit dan meninggal di rumah sakit. Ini memang cerita saya ini memang nyata, bukan dibuat-buat, memang nyata. Sampai saya juga jarang komunikasi sama orang tetangga saya karena takut melihat yang aneh-aneh aja, makanya jarang keluar rumah gitu. Keluar rumah kalau ada kepentingan aja. Tapi berarti sorry Mbak, ketika ada tetangga yang mau ada kejadian buruk gitu ya, Mbak pernah berusaha untuk menyampaikan nggak? Pengennya sih pengen menyampaikan, cuman takutnya namanya orang perasaannya kan beda, takut tersinggung. Saya nggak mau nyinggung perasaan orang aja, cukup tahu diri saya sendiri. Oke. Ini berarti kadang kan ada ya yang bisa kayak gitu, melihat untuk orang lain tapi untuk diri sendiri dan keluarganya nggak bisa. Tapi Mbak bisa merasakan hal itu juga ya untuk keluarga terdekat gitu? Bisa. Itu Mbak berapa bersaudara? Kalau saya 2 bersaudara. Dua-duanya begitu atau cuma Mbak aja? Cuma saya aja. Kalau adik saya kan sekarang masih kuliah kan, kuliah sama saudara saya di Purwokerto kan, dia nggak bisa melihat kayak gitu, biasa aja, normal seperti orang biasa, seperti pada umumnya, normal gitu. Mbak, ada beban paling berat Mbak tuh apa tuh? Beban paling berat, namanya umur kita kan nggak ada yang tahu kan ya, takutnya kejadian yang hal negatif itu tertimpa pada diri saya sendiri. Tapi berarti sorry Mbak, mohon maaf, untuk diri Mbak sendiri Mbak nggak tahu, nggak bisa lihat? Nggak tahu, nggak bisa lihat.
Untuk sekeliling bisa. Untuk sekeliling bisa. Mohon maaf, untuk pasangan? Bisa juga. Ada pernah kejadian gitu? Pernah kejadian, suami saya pernah saya bilangin, kamu jangan begini, saya udah ngerasain gak enak banget. Suami saya marah-marah, kamu percaya gak kayak gituan, percaya sama Allah. Iya memang percaya sama Allah, cuman saya udah dikasih firasat yang gak baik. Gak lama sorenya suami saya tiba-tiba ngalamin hal yang aneh kayak gitu. Anehnya apa tuh? Mau keserempet motor sepulang kerja. Dia cerita sendiri, tadi saya pulang kerja mau keserempet motor gini-gini. Ya kan aku kan udah bilang namanya hati-hati waspada itu nggak masalah. Iya sih, saya nggak dengerin omongan kamu, katanya kayak gitu. Itu berarti dikasih lihatnya tanda-tandanya dari mimpi? Dari mimpi yang nggak enak, mimpi buruk lah, mimpi nggak enak. Tapi memang dikasih lihat pandangan bahwa si A yang akan menerima kejadian buruk itu gitu. Iya. Oh langsung poinnya si A, si B gitu. Iya. Itu berlangsung berapa lama mimpinya? Mimpinya sehari sebelum kejadian. Berulang-ulang? Sering banget. Oke. Berarti pernah dengar ada suara-suara gitu nggak? Pernah. Kan kebetulan kan, mohon maaf nih ya, kontrakan depan rumah saya kan musola. Kebetulan di depannya itu kayak ada tempat keran buat air wudhu gitu kan. Kalau di situ sekitar situ ada orang meninggal, mandinya pas di dekat depan rumah. Depan keran kan ini rumah kontrakan. Sebelahnya tuh tempat air wudhu. Di situ kalau ada orang meninggal mandinya di situ. Makanya saya kalau ada orang meninggal jarang berani ngeliat, takutnya ngeliat yang pernah saya waktu itu mau ngeliat dari jendela, ngeliat yang aneh. Apa tuh, kayak gimana? Kayak arwahnya dia masih ada di sekitar situ, mau dimandiin. Jadi arwahnya ngeliat gitu, arwah si jenazahnya itu ngeliat lagi dimandiin? Iya, ngeliat jenazahnya dia lagi dimandiin. Terus bilang ke saya waktu itu, pernah ke mimpi saya, tolong ya, saya minta doanya, saya percaya kamu dikasih kelebihan dari nenek kamu, tolong doain saya biar saya tenang di sana, katanya gitu bilangnya. Tapi Mbak bisa komunikasi nggak Mbak secara, misal tadi kan Mbak lihat di jendela gitu ya, si jenazahnya arwahnya ada di situ gitu. Tapi bisa komunikasinya dia datang dalam mimpi saya. Oh, jadi komunikasinya itu lewat mimpi. Tapi misalnya Mbak, saya bilangnya apa ya, ketemu gitu ya? Ketemu lewat mimpi, bukan ketemu. Oh, kalau ketemu pada saat itu nggak bisa komunikasi? Nggak komunikasi. Jadi ketemu pada saat lewat mimpi aja gitu. Ada yang paling serem nggak Mbak? Ya paling gitu, seringnya kelepatan kayak gitu. Terus tengah malam kadang-kadang suara anak ayam gitu, jam 2 malam. Mana mungkin ayam jam segini, ayam siapa ya? Terus saya lihat nih, cari-cari di sekeliling, keluar rumah nih, nggak ada ayam yang dilepasin. Ternyata saya tanya ke Pak Ustadz, itu dari hal semacam kayak kuntilanak menyerupai anak ayam. Seperti itu. Oke. Kan saya kan rumahnya deket ini, Cililitan Halim Jengki. Di situ kan dekat pemakaman Jengki. Berarti Mbak sering dengar suara-suara gitu ya? Sering. Saya rumahnya malah lewat situ kalau pulang. Kenal waktu nggak Mbak dengar suara-suaranya? Atau ya udah mau pagi, siang, sore, malam denger aja gitu? Pastinya malam, seringnya tengah malam gitu. Sorry, pernah diganggu nggak Mbak? Enggak sih, cuman dia waktu itu pernah sekelebatan doang, paling sekelebatan aja. Masuk ke dalam rumah pernah nggak? Nggak pernah. Kalau di kampung iya. Kalau di kampung itu yang bapak saya, menyerupai bapak saya. Iya. Tapi berarti kalau yang kayak gini gitu ya, Mbak ada punya pegangan nggak? Maksudnya biar nggak ilmu itu nyakitin ke diri Mbak sendiri gitu. Paling ya tengah malam kita paling sholat aja kayak gitu paling. Makanya kalau tengah malam saya jarang bisa tidur, insomnia kayak gitu, karena kayak gitu juga.
Ada pantangan nggak? Pantangan ada. Apa? Setiap hari Senin nih. Ini hari Selasa kan. Iya. Kemarin Senin saya hampir demam, ini baru sembuh tadi pagi. Kemarin saya kurang enak badan, tiba-tiba kurang enak badan sendiri, terus tiba-tiba sembuh sendiri. Itu setiap hari Senin? Setiap hari Senin Demam? Enggak, bukan demam. Ya nggak enak badan lah gitu, Ya, nggak enak greges badan. ya. Ntar sembuh sendiri, terus dicek suhu juga normal, diperiksa ke puskesmas juga normal semuanya. Nggak ada gejala yang lain, nggak ada. Itu selalu di hari Selalu Senin? di hari Senin, mendekati hari Minggu, hari Senin, kedua hari itu. Saya nih pernah pergi sendirian nih, misalkan mau apa gitu kan, mau ada acara apa sendirian kan, hari Senin pas waktu itu kena apes saya pernah. Jadi Senin. jadi kalau hari Senin atau misalnya Minggu malam gitu ya menuju Senin, Mbak nggak boleh kemana-mana? Bukan nggak boleh kemana-mana, cuman kemana-mana sih jadi gimana ya, Was-was. was kayak gitu. Iya. Soalnya kata bapak saya, kata orang tua saya nih, bapak saya sendiri lahirnya di hari Senin. Jadi menurut kepercayaan orang tua bapak saya, di hari Senin saya akan ngerasain yang hal negatif kayak gitu. Tapi hari Senin itu bukan tanda ada sesuatu hal yang akan buruk, cuman memang Memang gejala Mbak punya ini aja ya Iya, di bawaannya. hari Senin. Oh, di hari Senin gitu. Itu Mbak, sorry, udah punya anak? Ya itu tadi, anak saya kan saya ceritain meninggal Oh, berarti bulan belum. Juni tahun 2021 Oh, kemarin. anaknya satu terus meninggal gitu. Berarti kan tadinya saya mau tanya apakah sudah ada yang penerusnya lagi gitu. Anak saya juga ini apa, sebelum 2 hari sebelum meninggal kan, sebelumnya kan ada orang meninggal nih di depan rumah mandinya, kayak dia tuh ngeliatnya ke atas terus, kayak udah mau dipanggil sama malaikat, liatnya ke atas terus sambil nangis. Terus saya bacain doa kan, ayat kursi juga saya bacain doa semuanya deh, dia tetap aja masih rewel. Terus kata tetangga yang di belakang kan ada orang jauh juga kan, tetangga saya itu kalau anak kecil kena sawan, pernah dengar kata sawan? Iya, Katanya sawan itu gimana ya, ya semacam takutnya nih sawan pada anak kecil tuh semacam kayak gangguan makhluk astral, sama orang meninggal katanya nggak boleh deket-deket. Kalau adat Jawa masih kental seperti itu. Berarti dari keluarga besar Mbak itu kayak sepupu, saudara-saudara gitu, ada juga yang kayak Mbak? Nggak ada, Jadi turunannya bapak saya aja Bapak Mbak, terus turunan lagi ke Mbak gitu. sama anak saya tuh Mohon maaf, Bapak masih ada? masih di kampung. Masih tetap Mas- bisa kayak gitu? Tapi sekarang umurnya udah lanjut kan, udah berapa tahun, udah 65 tahun mah ada, cuman ilmunya udah berkurang. Itu aja tadinya kan dari kakek saya dikasih apa sih, pegangan kayak misalkan nenek moyang zaman dulu nih, kayak benda-benda pusaka zaman Keris dulu gitu udah ya? dibuang-buangin. Itu aja ada yang balik sendiri ke rumah. Baliknya gimana caranya maksudnya? Baliknya tuh udah dibuang jauh-jauh nih, tahu-tahu ada lagi satu, tinggal satu itu nggak mau pergi. Ada aja di dalam rumah Ada aja. tiba-tiba? Ya itu. Padahal udah dibuang jauh. Karena waktu itu kan bapak saya kejadian tengah malam, mau ada maling nih, kejadian maling gitu, mau ngerampok rumah, udah buka jendela, nggak lama malingnya pergi sendiri. Mungkin itu kali Ngelihat sosok Bapak takut ya. kali. Oh, jadi memang ilmu itu makin usia bertambah akan memudar dengan Akan sendirinya. mudah dengan sendirinya. Tapi Mbak merasakan itu? Karena kan maksudnya dari Mbak kecil sampai sekarang, Merasakan. apa yang Mbak rasakan? Ya nggak ini dulu lah. Sekarang udah agak berkurang. Perbedaannya seperti apa? Perbedaannya ya, dulu mah parah banget, sekarang udah agak mending. Iya. Mbak pernah berpikir nggak, kenapa sih mesti saya gitu? Pernah. Saya pernah berpikir seperti itu, katanya kan saya curhat ke Pak Ustadz deket rumah kan, ya udah jalanin aja. Mungkin kalau Mbak Aninya, kata Pak Ustadznya, kalau Mbak Aninya nih sholatnya rajin, puasa rajin, ibadah rajin, bisa nyembuhin orang. Pernah sih saya waktu itu kan mengalami satu kejadian di hari Senin. Teman saya habis main ke kota tua,
pulangnya maghrib nih, pas maghrib dia naik busway sama saya kan, kesurupan. Terus kata teman-temannya dikira, wah itu kenapa itu, jangan-jangan corona. Jangan kayak gitu dulu, saya bilang gitu kan, bukan, ini bukan kena corona. Terus saya kan bacain doa kan, saya turunin di halte sama petugas, udah mbak turunin aja tuh, takutnya temennya sakit apa gimana. Setelah dicek nggak sakit, ternyata dia kesurupan. Mohon maaf, dia kejang-kejang atau apa? Enggak ada kejang-kejang, cuman saya kan liatin kaca, nih kamu ngaca nih, siapa tahu rambut kamu berantakan, apa kamu lagi sakit ya, saya tanya gitu ke teman saya. Teman saya cuma gini aja, rambutnya ke sini gini aja, terus ngeliat kaca dia takut. Ini mah asli kesurupan. Saya kan, teman saya kan ada satu lagi, cuman dia kan nggak bisa inin kan, saya nyuruh teman saya suruh bantuin gitu, ngeluarin itu. Akhirnya keluar makhluk astralnya. Katanya teman saya kan lagi kena head menstruasi kan, dia datang ke kota tuh nggak ucapin salam kayak gitu. Kalau misalkan mau main ke tempat kan salam atau permisi gitu, jadi menunggu situnya merasa nggak enak. Merasa agak diganggu kali ya gitu. Terus kan saya tanya ke teman saya kan yang pas waktu itu kesurupan, kenapa teman saya yang disurupin? Temen kamu nggak, kurang sopan, maksudnya nggak ngucapin permisi atau salam dulu. Saya nggak mau orang kayak gitu, saya merasa terganggu di sini. Yang nunggu kota tua kan lumayan. Di situ. Ada pesan-pesan nggak mbak untuk para pendengar podcast? Buat para pendengar podcast ya, kalau kalian ada mempunyai kelebihan dari keturunan dari nenek atau dari leluhur kalian ya, jalanin aja deh, mungkin itu udah dikasih kelebihannya. Kalaupun misalkan mau menghindari hal tersebut ya, banyak-banyak berdoa aja, mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Oke guys, bagi kalian yang mau banget cerita, curhat, nah bisa banget ke DM kita via Instagram ataupun di Facebook ataupun di TikTok, atau komen di bawah ini. See you on next video. Bye bye. Thank you ya mbak.